Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan isi rangkuman saya pada mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Yang pertama, peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Peran akuntansi pada perusahaan ada tiga. Yang pertama adalah sektor keuangan. Biasanya disebut sebuah perusahaan yang menguasai akuntansi manajemen akan dimasukkan dalam departemen keuangan. Yang kedua adalah akuntansi manajemen bukan hanya sekedar uang. Menjadi persepsi yang salah, kebanyakan orang menganggap pekerjaan akuntansi hanya berkaitan dengan uang saja. Lebih dari itu, semua orang tersebut harus dapat mendata kekayaan perusahaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang ketiga, internal audit. Seorang akuntan manajemen harus mempunyai penguasaan bukan hanya sekedar akuntansi saja, karena dia akan membawai beberapa akuntansi yang bekerja untuk yang ditempatkan di berbagai tempat. Yang kedua adalah konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba di masa mendatang. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan informasi bagi manajemen organisasi untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perencanaan strategi, penyempurnaan, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi. Yang ketiga, cost volume dan profit analisis perencanaan laba. Biaya dikelompokkan menjadi biaya variabel, biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Artinya semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka biaya variabel totalnya pun akan meningkat karena jumlah barang dikalikan dengan biaya variabel per barang. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung dengan jumlah produksi barang. Jumlahnya akan selalu sama, berapapun produksi barang yang dikeluarkan. Biaya tetap secara total adalah tetap sampai titik kegiatan ataupun kapasitas tertentu. Biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan peningkatan volume produksi. Harga jual per unit adalah tetap. Perusahaan hanya menjual satu jenis barang saja. Namun jika perusahaan menjual lebih dari satu barang, maka bauran penjualan tidak berubah. Kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Tingkat efisiensi dan produktivitas tidak berubah. Yang keempat, perencanaan laba multiproduksi Analisis biaya volume dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel-variabel berikut akan mempengaruhi laba, biaya variabel per unit, harga jumlah per unit, jumlah biaya tetap per periode, volume penjualan, dan bauran penjualan. Analisis biaya volume dan laba dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi cakupan dan pemecahannya. Kelima, analisis perilaku biaya. Pola perilaku biaya biasa dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, biaya variabel menurut Garrison. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah terlepas dari perubahan tingkat aktivitas dalam kisaran relevan atau yang tertentu. Yang ketiga, biaya semi variabel merupakan biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan biaya tetap. Biaya ini terjadi karena hubungan jumlah biaya dengan basis aktivitas tersebut. Fungsi biaya memiliki unsur tetap perubahan volume aktivitas. Yang keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Taktikal
decision making atau pengambilan keputusan taktis biasanya juga disebut keputusan jangka pendek yang merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan untuk keputusan yang bersifat jangka pendek. Tactical decision making juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Yang ketujuh, analisis pengambilan keputusan jangka pendek. Production aspect. Production aspect merupakan perencanaan produk yang akan diproduksi. Pada aspek pemasaran telah dirumuskan jenis produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Tentunya produk tersebut memiliki potensi atau prospek pasar yang memadai. Mengenai karakteristik produk yang akan dihasilkan, memberikan kemudahan dalam menyusun kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi produksi, dan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sekian yang bisa saya rangkum, isi rangkuman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.